Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidis Karmila. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Transliterasi. Pengertian transliterasi. Transliterasi adalah transisi dari suatu sistem literasi suatu bahasa ke sistem literasi bahasa lain. Bahasa Arab memiliki fonologi unik dan grafologi yang tak memiliki huruf vokal, kecuali dengan tambahan diakritik di atas atau bawah huruf, menjadikan bahasa Arab memiliki kompleksitas untuk ditransliterasi. Pasalnya, karena sebagian besar teks Arab ditulis tanpa diakritik atau harakat, karena penulis mengasumsi setiap pembaca teks Arab dapat membaca pelafalnya meski tanpa harokat. Selain itu, penulisan sistem teks Arab dengan penulisan diakritik memakan waktu yang tidak sedikit. Keberadaan sistem penulisan lambang bunyi bahasa Arab ke dalam huruf Latin sudah lama dihajatkan oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Mengingat perkembangan Islam di Indonesia sangatlah pesat, saat ini Indonesia sudah menjadi agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia. Maka, sistem itu, penulisan tersebut merupakan sebuah masukan yang dapat membantu mereka, masyarakat dalam mempelajari sumber-sumber Islam. Sistem penulisan lambang bunyi itu disebut dengan sistem transliterasi. Secara bahasa, transliterasi berasal dari bahasa Inggris transliteration, yang artinya lambang bunyi, penom atau kata dalam sistem penulisan, atau lambang yang ditentukan menurut aturan tata bahasa. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa transliterasi berhubungan dengan lambang bunyi dan sistem penulisan. Menurut KBBI, transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf Arab. Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. B. Prinsip pedoman transliterasi. Pembakuan pedoman transliterasi Arab Latin adalah dengan prinsip A. Sejalan dengan ejaan yang disempurnakan. B. Huruf Arab yang belum Latin dicarikan padanan dengan cara memberikan tambahan tanda akritik dengan dasar satu penom atau huruf. Yang ketiga, yang C, pedoman transliterasi diperuntukkan bagi masyarakat umum. Yang C, pedoman transliterasi huruf Arab ke huruf Latin. Pedoman transliterasi huruf Arab ke huruf Latin terdiri dari 1. Konsonan. Konsonan itu adalah fenomena konsonan dari bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda. Dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dengan transliterasinya dengan huruf Latin. Yaitu contohnya seperti huruf Arabnya alif nih. Namanya itu alif, huruf Latinnya itu tidak dilambangkan karena dia itu terdiri dari satu huruf. Nah, namanya tidak yang kedua ini huruf ba. Namanya itu kan ba, huruf Latinnya itu b. Jadi namanya itu terdiri dari b. Yang kedua, vokal. Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monofton dan vokal rangkap atau diftong yang terdiri dari alif vokal tunggal. Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut. Nah, misal huruf Arabnya itu fathah. Namanya itu fathah, huruf Latinnya itu A. Namanya jadi A.
Yang kedua huruf rangkap. Huruf yang kedua vokal rangkap. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut, yaitu huruf Arabnya itu ya dengan doma mati, dengan doma mati nih. Namanya fathah dan ya. Huruf latinnya a dengan alif dengan ya jadi ai. Jadi namanya a dan u. Yang ketiga ini maddah. Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut. Nah, contohnya itu seperti huruf Arab dan ya. Nah, namanya fathah dan alif atau ya. Huruf latinnya itu a dan namanya a dan garis di atas. Yang keempat itu ta marbuto. Transliterasi untuk ta marbuto ada dua, yaitu ta marbuto hidup dan ta marbuto mati. Ta marbuto hidup itu merupakan ta marbuto atau yang mendapatkan harokat fathah, kasroh, dan doma. Transliterasinya adalah ta, t. Yang kedua ta marbuto mati nih. Ta marbuto mati atau yang mendapatkan harokat sukun, transliterasinya adalah ha, karena mati. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbuto diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al secara bacaan, kedua kata ini terpisah, maka ta marbuto itu ditransliterasikan dengan ha. Contohnya seperti raudah al-atfal, raudatul al-atfal. Nah, yang ketiga ini syaddah atau tasydid. Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda. Tanda syaddah atau tanda tasydid ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberikan tanda syaddah ini tuh. Contohnya nazzala. Nah, yang ketiga ini kata sandang. Yang keempat ini merupakan kata sandang. Kata sandang dalam sistem Arab dilambangkan dengan huruf a dengan la nih. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas yang pertama, kata sandang yang diikuti huruf syamsiah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf ai atau huruf a diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Dan yang kedua ini kata sandang yang diikuti huruf komariah. Kata sandang yang diikuti huruf komariah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun komariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. Contohnya itu ar-rajulu. Yang kelima ini hamzah. Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrofs. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contohnya itu takuzu. Yang kedua itu contohnya syai'un. Yang ketiga naun. Yang keempat itu inna. Materi yang selanjutnya itu ialah penulisan kata. Pada dasarnya setiap kata baik fa'il, isim, fi'il, isim maupun huruf yang ditulis terpisah hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab. Sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contohnya itu seperti wa in maullaha lahu wa khairu ar-razi.
razikin. Atau wa innallaha lahuwa khairur razikin. Yang kedua ini contohnya wa mursaha. Nah, yang kedua huruf kapital, B huruf kapital. Penulisan dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal dengan transliterasi ini. Huruf tersebut digunakan juga penggunaan untuk penulisan huruf awal nama diri dan pemula kalimat. Misal menggunakan nama orang, di awal huruf nama orang itu huruf kapital. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Nah, contohnya itu seperti Ar-Rahmanir-Rahim atau Alhamdulillahirabbil alamin. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap. Demikian, dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harokat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan. Contohnya Allahu Ghafurur Rahim atau lillahi al-amru jami'an atau lillahi amru jami'an. Dan yang C, tajwid. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Nah, inilah materi makalah kami yang berjudul transliterasi. Kesimpulannya yang dapat saya ambil dari materi transliterasi ini ialah bahwa transliterasi itu ialah suatu sistem literasi dari suatu bahasa ke bahasa lain. Bahasanya itu tidak bahasa Arab, bahasa Latin juga bisa, bahasa Mandarin dan bahasa lainnya. Nah, dari pengertian transliterasi ini kita dapat mengambil prinsip pedoman transliterasi itu. Prinsip pedoman dari transliterasi ini ialah dia menggunakan sebuah kalimat atau kata ejaan yang disempurnakan. Nah, yang kedua, dia menambahkan tanda akritik dengan dasar satu penom atau satu huruf. Yang ketiga, diperuntukkan bagi pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum. Nah, yang ketiga itu pedoman transliterasi huruf Arab ke huruf Latin. Pedoman transliterasi huruf Arab ke huruf Latin ini terdiri dari konsonan. Nah, konsonan ini adalah yang dalam sistem tulisan Arab itu dilambangkan dengan huruf, dan transliterasi ini sebagai lambang dengan huruf sebagian yang dilambangkan dengan tanda. Nah, yang dilambangkan dengan tanda nih. Nah, yang kedua itu vokal. Vokal itu menurut saya vokal itu seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal itu vokal yang dilambangkan berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut. Contohnya seperti fathah, kasroh, dan doma. Yang kedua itu vokal rangkap nih. Vokal rangkap itu yang dilambangkan berupa gabungan antara harokat dan huruf. Misal ya digabungkan dengan harokat nih doma nih, jadi yu gitu. Nah, yang ketiga ini madda. Madda atau vokal. Madda ini bisa disebut dengan vokal panjang.
yang dilambangkan dengan berupa harokat dan huruf transliterasinya. Yang kalau di dalam bahasa Arab ini yang dibaca panjang itu namanya madda atau vokal panjang. Bacanya. Dan yang keempat itu tamarbuto. Tamarbuto ini tamarbuto ini ada dua nih. Yang pertama tamarbuto hidup. Dan yang kedua itu tamarbuto mati. Yang ketiga ini tasydid atau syaddah. Tasydid yang dalam tulisan Arab itu dilambangkan dengan sebuah tanda. Diliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberikan tanda syaddah itu atau tasdid nih, tanda berhenti. Yang keempat itu kata sandang. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf a dan la. Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas dua kata sandang, yaitu kata sandang yang diikuti huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf komariah. Dan yang kelima itu hamzah. Hamzah itu adalah hamzah diliterasikan sebagai apostrov. Apostrov itu bisa kita sebut dengan hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan karena dalam tulisan Arab yang berupa alif. Nah, yang kedua materi kita itu adalah penulisan kata. Penulisan kata ini terdiri dari penulisan kata huruf kapital dan tajwid nih atau panjang pendeknya. Sekian makalah dari saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.